tokoh-tokoh pers yang sangat kembali di Makassar. Jadi ada ketua PWI, ada ketua FWP, ada ketua AJP, dan ketua apa lagi? Jurnalis Center ada hadir di sini. Saya nggak tahu. Ada lagi organisasi-organisasi media massa lainnya yang kalau dari segi kompetensi saya kompeten karena sudah pernah ikut UKW, UKJ dan lain semacamnya. Gemetar yang kedua karena di sini banyak kiai, banyak tokoh. Ini ada wakil sekretaris PCNU yang jangankan berbicara di hadapannya, menatap saja kita grogi, itulah kira-kira. Ada mantan komandan Banser di sini yang jangankan menatap, mendengar namanya kita sudah gemetar, kayak gitulah kira-kira. Dan ada para aktivis, ada aktivis HMI di sana kelihatan, ada PMI, GMNI, IMM mungkin ada, dan yang lain. Tetapi karena ini tugas yang diberikan oleh negara kira-kira lah begitu, maka saya akan menyampaikan dengan sepenuh hati dan dengan tanpa ingin menggurui kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya diminta untuk bikin slide sesuai dengan kemampuan saya sebagai praktisi media. Lanjut ke halaman dulu, next. Jadi kira-kira TPS sebagai ujung tombak demokrasi. TPS menjadi pintu utama suara rakyat, kunci kemurnian aspirasi dalam pesta demokrasi 5 tahunan. Jadi baik tidaknya sebuah pesta demokrasi 5 tahunan itu kira-kira dimulainya dari TPS. Ketika pelaksanaan TPS di TPS, pemilu di TPS sudah dalam tanda kutip penuh dengan kecurangan, maka disitulah demokrasi dihancurkan. Kayak gitu kira-kira. Makanya kemudian seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, khususnya penyelenggara, harus bisa bekerja dengan profesional, bekerja dengan jujur, adil, netral, dan independen, termasuk pengawas TPS. Jangan sampai ada pengawas TPS main mata. Nggak tahu main matanya dengan siapa. Misalnya main mata dengan orang-orang yang berkepentingan dengan hasil akhir daripada pemungutan suara itu sendiri. Jangan sampai main mata. Kenapa? Karena ada ratusan juta rakyat Indonesia yang akan menjadi korban dari main mata tersebut. Nah, ini fungsinya pengawas nanti. Kalau pengawas di tingkat bawah, kalau pengawas di tingkat TPS sudah rusak, pengawasan rusak, maka pengawasan di tingkat desa juga akan rusak. Pengawasan di tingkat desa rusak, pengawasan tingkat kecamatan akan rusak. Begitupun akan berembet pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Apalah artinya pesta demokrasi kalau misalnya dilaksanakan dengan kecurangan dan penuh kecurangan. Kayak gitu kira-kira. Makanya next ini, informasi itu menjadi penting agar apa? Agar lahir pengawas-pengawas yang siap bekerja secara profesional. Jangan sampai informasi tentang rekrutmen PTPS ini hanya didengar oleh segelintir elit. Masyarakat harus tahu, gitu, harus mendengar informasi ini. Jadi, kenapa penting informasi sampai kepada publik? Karena kadang di satu desa misalnya tidak ada yang mau daftar, tidak ada yang mau daftar. Ini banyak kasus. Kalau berita-berita di beberapa pemilu sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Tidak ada yang mau mendaftar sebagai pengawas. Kenapa? Karena kerjanya berat. Yang kedua karena misalnya dalam tanda kutip ada intervensi yang kuat. Yang kayak gitu. Nah ini kenapa? Dimulai dari niat awal sudah. Niatnya misalnya kenapa mau jadi PTPS? Menjadi agen orang tertentu. Ini bahaya. Sudah tidak independen. Makanya ayo informasi sebarkan seluas-luasnya agar orang baik ikut mendaftar jadi PTPS. Kira-kira begitu. Agar orang baik ikut mendaftar PTPS. Jangan sampai orang baik takut mendaftar PTPS. Enggak gitu.
Lanjut. Ada 5 unsur komunikasi ini secara teoritis ya. Ada 5 unsur komunikasi. Artinya rekrutmen ini, informasi ini agar sampai ke masyarakat bawah harus kira-kira memperhatikan 5 hal ini. Yang pertama adalah sumber, yang kedua pesan, yang ketiga saluran, penerima dan efek. Ini unsur komunikasi. Kalau di antara kelimanya misalnya tidak ada, maka komunikasi itu bisa tidak berjalan maksimal. Contohnya begini. Ada informasi, pesannya ada, salurannya ada, penerimanya ada efeknya, tetapi sumbernya tidak jelas. Maka ini juga bisa meragukan informasinya. Kayak gitu. Maka ini sumber, pesan, saluran, penerima dan efeknya juga harus diperhatikan. Lanjut. Sumber informasi yang dimaksud adalah pihak yang berencana atau berinisiatif untuk berkomunikasi. Kadang disebut pengirim, penyandi, komunikator, atau pembicara. Dalam konteks ini tentu saja sumber informasinya adalah Bawaslu. Jadi pastikan informasi yang disebarkan ke publik itu benar-benar dari Bawaslu. Jangan sampai ada orang ngarang sendiri atau agen tertentu atau medsos tertentu memberikan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Sumber informasinya harus jelas. Yang kedua, next, pesan. Pesannya harus jelas. Kayak gitu. Jadi apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Mohon maaf, kalau masyarakat disuruh baca juklak dan juknis yang begitu banyak, itu biasanya malas. Maka permudah saja informasinya. Misalnya untuk rekrutmen tenaga apapun itu, yang menarik pertama kali biasanya berapa gajinya. Jangan ragu-ragu untuk mencantumkan gaji PTPS. Kayak gitu. Misalnya dengan bahasa-bahasa yang ikonik, kerja sehari digaji 700.000 misalnya. Berapa? 1 juta. Kan menarik kan? Kerja sehari dibayar 1 juta. Mana ada pekerjaan di tingkat desa yang kerja sehari dibayar 1 juta? Kira-kira kan nggak ada. Maka info begini penting. Kayak gitu. Pesan simple tapi dimengerti. Salurannya juga, saluran medianya juga harus jelas. Banyak nanti kita akan bahas di poin berikutnya. Penerimanya siapa? Ini ada hubungannya dengan siapa penerimanya, bagaimana cara komunikasinya, dan alat apa yang dipakai. Yang kelima adalah efek. Efek dari informasi yang kita sebar, ada efeknya nggak? Ada timbal baliknya? Kayak gitu kira-kira. Lanjut. Strategi pembuatan pesan. Bagaimana agar pesan mudah sampai kepada pembaca? Sekali lagi, kalau juklat juknis itu urusan staf baik di tingkat kecamatan atau kabupaten lah minimal, membaca secara detail. Kalau masyarakat, apalagi orang yang kisah, malas untuk baca keseluruhan. Maka pesan-pesan ya menarik saja, satu, informatif, pesannya nyampe. Misalnya timelinenya, kapan pendaftarannya, persyaratan jangan terlalu lengkap, persyaratan kira-kira yang wajib apa saja, dan informasi penting lainnya. Setelah itu orang tertarik suruh buka website atau suruh buka informasi lanjutannya, atau mendatangi sekretariat setempat. Yang kedua, mudah dipahami. Jangan terlalu menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh masyarakat. Ini yang terakhir, ketiga ini, desain harus menarik. Kalau desainnya saja tidak menarik, orang pasti tidak tertarik untuk melihat. Desain ini, seandainya laki-laki ini, wajahnya lah kira-kira. Kalau ketua PWI kita melihat, kok ganteng, kayak gitu lah kira-kira. Atau melihat komisioner Bawaslu, Ron, ini anak muda cakep. Jadi kira-kira tertarik gitu. Ini desain. Kalau desainnya sudah misalnya merengut, wah ini orang sudah tidak tertarik. Desainnya sudah tidak bagus, maka orang malas untuk melihatnya. Maka kalau kita berjalan dari ujung barat ke ujung timur sekarang, orang cung gentengan ya pikir lorong. Kayak gitu lah kira, cung gentengan, cung potian.
Nah, kira-kira info yang dikeluarkan oleh Bawaslu jangan sampai kalah ganteng dengan yang bertebaran di jalan raya sekarang. Berikutnya, strategi pemilihan komunikator. Jadi komunikator ini satu bisa komisioner ya, ini jelas. Misalnya komunikasinya bagaimana lewat media sosial yang dimiliki, lewat Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan lain semacamnya. Walaupun saya perhatikan akun YouTube-nya Bawaslu sepertinya kurang maksimal dikelolanya. Ya. Kayaknya setiap komisioner tidak pernah nonton apa yang diupload oleh YouTube-nya Bawaslu, kayaknya. Yang kedua, stafnya juga tidak nonton, Panwascam tidak nonton, apalagi pengawas tingkat desa dan kelurahan tidak nonton. Kalau nggak percaya coba buka YouTube-nya Bawaslu Pamekasan. Yang diupload terakhir berapa penontonnya? Berapa lebih banyak yang nonton apa lebih banyak jumlah desa di Kabupaten Pamekasan? Bisa dicek. Itu pasti nggak nonton itu. Anggaran Panwascam. Ya, Panwascam nggak nonton pasti. Jadi ke depan kalau ada informasi yang diupload di YouTube-nya Bawaslu, ada Panwas yang tidak nonton, kena penalti, kira-kira gitu. Bagaimana informasi akan sampai ke masyarakat kalau di kanal resminya saja tidak ada yang nonton? Ini bahaya kira-kira. Jadi itu. Terus latar belakang kredibilitasnya. Jadi kalau sudah komisioner tidak diragukan lah kredibilitasnya. Yang ketiga, daya tarik. Kalau kita menggunakan komunikator yang menyampaikan informasi itu harus punya daya tarik tersendiri. Karena terus terang ada segmen-segmen tertentu yang komunikatornya juga orang tertentu. Misalnya orang yang suka nonton YouTube-nya siapa yang paling populer sekarang? Anung Somot misalnya. Itu kan setiap kali upload yang nonton bisa ratusan ribu. Maka pakai komunikator Anung Somot, saya kira untuk menyampaikan informasi ke publik lebih bagus daripada memakai channelnya komisioner misalnya ya, ini contoh. Kenapa? Karena begitu Anung Somot ngupload, ini mohon maaf kalau ada YouTuber yang lain di sini, bukan bermaksud membanding-bandingkan. Begitu diupload, ini biasanya tingkat penontonnya tinggi. Yang kedua, begitu disebar orang senang melihatnya. Ada juga kalau yang main Facebook itu siapa? Mudarris ya, yang orang Propo itu. Mudassir atau Mudarris? Nah, itulah saya lupa namanya. Gus Hamid. Jadi komunikator itu penting. Memilih orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Kalau di pesantren ya komunikator yang paling tepat ya kiainya. Kalau kiainya ngomong A, kiainya pasti kiai, kan kayak gitu. Kalau di kepolisian ya kapolresnya, kira-kira gitulah sederhananya. Memilih komunikator yang tepat. Kalau yang punya daya tarik ini yang siapa yang punya pengikut atau ya audien yang tinggi. Saya contohkan ada influencer misalnya, ada YouTuber dan lain semacamnya. Pernah suatu ketika ada informasi tentang, ini contoh ya, tentang sosialisasi pakai masker. Menggunakan media massa, kadang pembacanya cuma ratusan sampai ribuan. Menggunakan baliho itu yang lihat hanya yang lewat. Begitu di Pemkab dulu menggunakan Anung Somot yang nonton sampai 300.000 lebih. Artinya informasi itu sampai. Karena apa? Berkat memilih komunikator yang tepat. Selanjutnya strategi pemilihan media. Jadi kira-kira media itu dari segi wujudnya ya, dari segi bentuknya itu ada 3. Ada media yang berbentuk ucapan, ada berbentuk tulisan, dan berbentuk gambar hidup.
Jadi ada yang berupa voice, misalnya ada voice, ada tulisan, ada gambar hidup, video, kira-kira gitu. Ini bukan media massa ya, bukan media massa. Jadi dari segi bentuknya. Terus yang berikutnya dari segi saluran, ada media massa, ada media sosial, ada media nirmasa. Kayak gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari fungsinya hanya ada dua media, ada media massa, ada media nirmasa. Karena media sosial itu termasuk dari segi fungsi ya, bukan dari segi hukum. Kalau dari segi hukum itu kan ada media massa, ada media sosial. Karena aturan dengan misalnya aturan Dewan Pers dan semacamnya. Tapi kalau dipetakan lagi ada media massa, ada media nirmasa. Media massa ini yang punya jangkauan massa luas dalam seketika. Kayak gitu. Saya petakan di sini biar tidak terjadi konflik di antara kita dengan para wartawan. Jadi saya petakan jadi 3. Media massa, media sosial, dan media nirmasa. Jadi kalau media massa ada cetak, elektronik, online, media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain semacamnya. Media nirmasa ada leaflet, brosur, pamflet, spanduk, dan lain semacamnya. Kita bisa pakai itu semua, tapi tadi Komisioner Bawaslu bilang anggarannya terbatas. Jadi bisa pakai strategi yang lainnya. Bisa pakai 3-tiganya, bisa pakai salah satunya, atau salah duanya. Kayak gitu, atau salah duanya. Di mana penyaluran ini dipakai? Misalnya begini. Di tingkat RT sangat sulit kita melihat orang membaca koran. Di tingkat desa itu pelosok sangat sulit membaca koran. Maka sosialisasi lewat media cetak itu pasti akan sulit menembus ke sana. Kayak gitu. Yang memungkinkan apa? Lewat nirmasa, bisa leaflet, brosur, pamflet, dan lain semacamnya. Kayak gitu. Ini bagian dari strateginya. Jangan anggap semua informasi bisa tersampaikan oleh media massa. Jangan anggap begitu. Tidak semuanya. Media sosial juga jangkauannya luas, tetapi tidak semua orang mengakses itu. Maka pilihan-pilihannya itu sesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat. Kalau ada misalnya semua RT dipasangi baliho pengumuman, itu bagus. Tapi kalau anggaran semua RT dipasang baliho besar-besar, berapa duitnya akan dihabiskan oleh Bawaslu? Maka pada satu titik tidak perlu pakai baliho. Cukup apa? Cukup upload di media sosial. Atau bahkan kalau sekarang terus terang, informasi sekarang lebih cepat itu disebarkan melalui WA terus terang. Ini sekedar bocoran. Waktu saya bekerja di salah satu media massa, saya pernah perusahaan saya pernah bekerja sama dengan salah satu perusahaan dan mengadakan kegiatan di salah satu hotel di Pamekasan. Kayak gitu. Perusahaan tersebut memasang iklan informasi di media tempat saya bekerja. Informasinya kira-kira berapa hari saya lupa, kita taruh di situ. Informasinya agak lama. Terus saya nggak tahu. Ternyata di hari H perusahaan yang pasang iklan itu menyebarkan kuesioner. Pertanyaannya itu, dari mana Anda dapat informasi kegiatan ini? Satu, media massa dengan menyebut media yang tempat saya kerja. Yang kedua, melalui WA. Yang ketiga, melalui orang lain. Mayoritas menjawabnya melalui WA. Mendapat informasi dari WA. Kenapa? Karena kalau melalui WhatsApp itu informasi disodorkan langsung ke orangnya. Contoh, ada koran dicetak misalnya, Sekarang orang tidak baca korannya langsung. Orang akan baca koran kalau difoto,
dikirim lewat WA. Kayak gitu sekarang polanya. Oke. Gitu ya. Kira-kira begitu polanya. Jadi pemanfaatan media itu penting. Kalau Bawaslu misalnya punya strategi bisa menyebar ke seluruh WA yang ada di Pamekasan, maka itu lebih baik. Yang berikutnya, gerakan turun ke bawah. Ya, lanjut. Nah, gerakan turun ke bawah. Kalau orang yang baca sejarah ini pasti paham dengan istilah ini. Terutama ketua Bawaslu ini pasti paham apa ini gerakan turun ke bawah. Kalau sekarang istilah gerakan turun ke bawah itu sudah berganti menjadi turba. Kalau dulu istilahnya GTB. Ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan kenapa saya menggunakan istilah ini. Kira-kira biar irama pengetahuan saya sama dengan ketua Bawaslu, kira-kira begitu. Ya. Oke. Jadi selain menggunakan media itu penting juga gerakan turun ke bawah, ke sekolah, ke ormas tingkat desa dan lain semacamnya. Lanjut karena dibatasi waktunya. Setiap strategi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa atau media sosial menimbulkan keserempakan. Jumlah audiensnya relatif banyak, ribuan bahkan jutaan. Jadi kalau kita menggunakan media massa, kita nggak perlu capek-capek menyebarkan. Ada orang yang sudah akan melihat, membaca dan seterusnya. Kelebihan media nirmasa lebih menjangkau kelompok-kelompok tertentu yang belum terbiasa berkomunikasi menggunakan media massa atau media sosial. Jadi kalau pakai leaflet, baliho dan semacamnya, orang lewat bisa lihat. Gerakan turun ke bawah bisa berinteraksi langsung dengan audiens, jadi bisa tanya jawab dan lain semacamnya. Ini penting, turun ke bawah, ke sekolah, ke yayasan, ke pondok pesantren. Kayak gitulah. Oke, thank you. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan materi secara lengkap tadi sudah disampaikan oleh Bapak Imam tentang strategi rekrutmen PTPS yang itu menekankan pada skill atau keahlian dalam berkomunikasi. Juga dari strategi penyampaian yang akan dilakukan sangat menarik sekali ya. Teman-teman mungkin nanti bisa dilanjutkan di sesi pertanyaan. Tapi untuk menyingkat waktu,